Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,29% ke angka 7.059. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laporan keuangan kuartal 3-nya malah mencatatkan rugi bersih bengkak 20.000% lebih. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Longsor 20.804%, Wika kuartal 3 patenkan rugi 5,84 triliun. Jadi rugi persentase sangat tinggi karena jika kita lihat rugi pada kuartal 3 itu 5 triliun lebih. Sebelumnya di kuartal sama tahun lalu hanya rugi 27,96 miliar. Jadi kerugiannya sangat tinggi dan rugi per saham menjadi 651,60 dibandingkan tahun lalu hanya rugi 3,12. Jadi kerugiannya sangat besar, berbeda dengan pendapatan. Pendapatan masih melesat 17% dibandingkan tahun lalu. Dan jika kita perhatikan secara teknikal, walaupun laporan keuangan kurang oke, secara teknikal saat ini Wika masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat ini masih ada satu support di sekitar 370 yang dari pertengahan tahun ini dari bulan Mei masih kuat menahan penurunan dari saham Wika. Jadi secara teknikal saat ini masih sideways, sempat beberapa kali rebound dari support 370. Dalam satu bulan terakhir ini memang setelah berhasil rebound mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 memang masih belum berhasil break dan kembali melemah. Tapi hari ini Wika masih naik 1% lebih. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing memang terlihat masih melakukan distribusi pada saham Wika. Jadi Wika secara teknikal menurut saya saat ini masih bisa di hold karena harga 370 masih lumayan kuat untuk saham Wika saat ini. Apalagi Wika hari ini masih ada akumulasi sehingga minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk sideways dan masih ada potensi untuk bergerak di range harga 370 sampai 400. Jadi saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk bergerak naik menuju 400. Tapi potensi untuk break 400 dan garis EMA 50 seperti ini masih kecil karena memang belum ada sentimen positif, malah ada sentimen negatif ini. Sehingga apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 370, paling aman usah pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Wika masih kesulitan untuk naik di atas 400 sampai garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry saham Wika, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar 370. Apabila memang ingin coba entry dan tetap harus sangat disiplin karena untuk tren jangka menengah Wika sebenarnya masih bergerak downtrend. Jadi walaupun saat ini harga 370 merupakan support yang lumayan kuat, tetap saja secara tren jangka menengah ini masih downtrend. Dan apabila ternyata terpantau mencoba untuk break 400 gagal dan Wika malah turun menembus 370, maka harga 370 akan berubah menjadi resisten kuat dan Wika berpotensi untuk lanjut downtrendnya. Dan jika kita perhatikan temannya di satu sektor sama, saham ADI, jika kita perhatikan sebelumnya juga beberapa kali bisa bertahan di support 400. Tapi setelah support ini terlewati bisa kita lihat ADI lanjut downtrend lagi dan saat ini menyentuh support berikutnya di 380. Jadi jika kita lihat ADI juga sebelumnya secara pergerakan mulai membaik, berhasil naik di atas kuda garis EMA. Tapi setelah gagal break 500, ADI kembali turun di bawah kuda garis EMA dan terus bergerak downtrend. Pada posisi 400 sempat sideways, beberapa kali sempat rebound mengetes 420 yang sebelumnya merupakan support sehingga sekarang berubah menjadi resisten. Beberapa kali mencoba break, gagal break dan malah tembus 400. Jadi untuk Wika juga sama, memang saat terpantau 370 merupakan support kuat. Tapi jika kita pantau beberapa kali mencoba untuk menembus 400 untuk Wika dan ternyata gagal break, potensinya bisa seperti saham ADI yang setelah gagal break malah menembus support 400 dan lanjut turun. Karena memang cara tren jangka menengah ADI juga masih bergerak sangat downtrend. Jadi apabila kita entry atau ingin coba beli saham downtrend, kita harus lebih disiplin. Dan jika kita perhatikan untuk ADI, penurunan 2% lebih hari ini ada distribusi. Dan asing juga 3 hari terakhir masih melakukan distribusi. Jadi beda dengan Wika hari ini masih bergerak naik dan ada akumulasi. Sedangkan ADI masih melanjut turun dan ternyata masih ada distribusi. Jadi saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk mengetes kembali 380. Apabila masih bisa bertahan, ada potensi untuk technical rebound. Seperti di sini setelah gagal
menembus, ada technical rebound kembali ke 400. Jadi AD juga apabila terpantau bisa bertahan di 380, ada potensi untuk technical rebound sementara ke 400, tapi tetap apabila terpantau belum ada akumulasi, cara pergerakan saya lihat AD trennya masih bergerak downtrend. Jadi masih ada potensi untuk menembus 380 dan lanjut turun menuju target berikutnya di 360 sampai 350. Jadi saham-saham downtrend seperti ini paling aman coba jauhin dulu, karena saat ini IHSG sudah mulai oke. Sudah lebih banyak saham yang sebelumnya downtrend saat ini sudah mulai bergerak trend daripada kita paksakan untuk entry saham-saham downtrend seperti ini. PTPP juga bisa kita lihat cara pergerakan hampir mirip dengan teman-temannya, tapi PTPP saat ini sama dengan Wika masih bisa bertahan di daerah supportnya. Untuk PTPP daerah support di sekitar 555 sampai 550. Karena beberapa kali mengetes support ini PTPP juga masih bisa bertahan dan rebound. Sebelumnya di September sempat bertahan dan rebound dan malah naik juga di atas kedua garis EMA. Tapi untuk PTPP naik tinggi mengetes 800 ternyata gagal break, mulai melemah dan turun kembali di bawah kedua garis EMA dan kembali mengetes 555 dan masih bisa bertahan dan rebound. Jadi sama secara berhasil bertahan dan rebound, kembali mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal dan saat ini kembali turun. Jadi PTPP hari ini memang naik 1% lebih ke 565, tapi tetap secara teknikal saat ini juga masih belum oke. Dan bisa kita perhatikan untuk PTPP, kenaikan 1% lebih ini juga ini ada distribusi, dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi PTPP juga saya lihat masih ada potensi untuk mengetes 550, selama masih bisa bertahan masih akan sideways dengan range harga 600 sampai garis EMA 50 di 620 untuk target reboundnya. Tapi tetap perhatikan, apabila tembus, PTPP juga berpotensi lanjut turun menuju support psikologisnya di 500. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, coba tunggu kembali di sekitar 550. Apabila minggu depan PTPP masih kuat bertahan di support ini, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 600 sampai 630 untuk target swing trade-nya. Dan sekarang saya akan coba analisa saham ERA yang hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih dan mencapai resisten di 380. Jadi ERA memang saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi saat ini memang sudah mulai terbentuk high low. Tapi ingat, kenaikan hari ini membuat ERA mengetes resisten 380 dan di atasnya ada resisten EMA 50 di 390. Jadi walaupun 2 minggu terakhir mulai bangkit, ini belum ada tanda-tanda reversal selama masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 6% lebih ini jika kita pantau di sini sebenarnya ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terpantau 1 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham ERA. Jadi ERA saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50 sampai harga 400. Jadi ada potensi untuk menutupi gap yang sempat terbentuk di awal November ini. Jadi awal November sempat terbentuk gap down. Saat ini ada potensi saya lihat untuk menutupi gap ini. Tapi potensi untuk break garis EMA 50 dan 400 lumayan kecil karena belum terlihat ada akumulasi. Jadi kita harus pantau minggu depan. Apabila minggu depan lanjut naik, candlenya oke plus ada akumulasi, maka potensi untuk break akan lebih besar. Tapi karena ERA saat ini sudah naik lumayan tinggi dan jika diperhatikan kenaikan dalam 2 minggu terakhir ini belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi tetap harus waspada apabila terpantau masih belum berhasil break garis EMA 50, maka ERA secara pergerakan masih ada potensi melemah kembali menuju target penurunan yang saat ini menurut saya di sekitar 360 sampai target lebih jauh di sekitar 340. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan ERA masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50, atau hold saja terus selama harga 340 ini tidak terlewati. Karena saat ini harga 340 akan berubah menjadi support lumayan kuat, sehingga apabila ERA mengetes atau mendekati 340 masih bisa bertahan dan rebound, maka cara pergerakan ERA masih akan bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.